Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan malam hari ini kita masih pada kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabin Aziz karya Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullahu jalla wa ala. Dan malam hari ini jemaah kita masuk pembahasan seputar al-mashu 'ala al-khuffain, mengusap di atas kedua khuf. Beliau mengatakan, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu jalla wa ala fi syarhi Muslimin. Beliau membawakan perkataan Imam an-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Minhaj, syarah kitab Sahih Muslim. Beliau mengatakan ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma'i ala jawazil mashi 'ala al-khuffain. Jadi para ulama telah bersepakat, maksudnya ulama-ulama yang memang dianggapnya, ala jawazil mashi 'ala al-khuffain, bahwasanya mengusap di atas kedua khuf hukumnya apa? Dibolehkan. Hukumnya dibolehkan. Dan khuf itu jamaah kaos kaki yang terbuat dari kulit. Jadi khuf itu kaos kaki yang terbuat dari kulit. Makanya kadang dipakai di dalam masjid. Ya karena memang ya, mirip seperti apa? Kaos kaki. Cuma kalau kaos kaki di kita terbuat dari apa? Kain. Ya, kalau khuf terbuat dari kulit. Ya. Bis safari wal hadar. Jadi dibolehkan mengusap di atas dua khuf baik dalam kondisi safar ataupun ya hadar. Hadar itu jamaah berarti tidak safar atau mukim. Itu dibolehkan, dan Imam an-Nawawi mengatakan ijma, kesepakatan para ulama. Kecuali tadi ya orang-orang yang atau ulama-ulama yang fatwanya nggak dianggap, atau ulama-ulama yang menyimpang ya. Sawa'un kana li hajatin aw li ghairiha. Baik jamaah sekalian karena adanya hajat ataupun tidak ada. Dalam artian gini, sampai pun ketika tidak butuh untuk mengusap di atas kedua khuf, maka hukumnya boleh, tidak masalah. Hukumnya diperbolehkan. Kalau hajat itu misalkan dalam kondisi dingin, kebetulan dia pakai kaos kaki ataupun sepatu, berarti ini jelas dibutuhkan. Tapi dalam kondisi yang mungkin ketika dilepas pun tidak masalah, maka tetap dibolehkan, tidak masalah. Ya, tetap dibolehkan mengusap di atas kedua khuf walaupun tidak ada hajat. Hatta yajuzu lil mar'ati al mulazimati baitaha waz-zamini alladhi la yamshi. Sampai seorang wanita yang dia tinggal terus-menerus di rumah, enggak keluar rumah. Atau seorang yang kena penyakit kronis sehingga tidak bisa berjalan misalkan, maka bagi mereka tetap dibolehkan. Bagi mereka tetap diperbolehkan. Maka beda ya antara apa? Mengqashar salat dengan apa? Mengusap di atas kedua khuf. Qashar itu babnya safar. Tapi mengusap di atas kedua khuf babnya apa? Babnya ketika butuh ataupun tidak. Baik safar ataupun tidak safar. Dibolehkan. Ya. Semuanya diperbolehkan. Walaupun nanti ada syaratnya. Wa innama ankarat syi'atu wal khawarij wa la yutaddu bi khilafihim. Ya. Walaupun jamaah orang-orang Syiah dan Khawarij mereka mengingkari. Tetapi ingat ya,
penyelisihan mereka tidak dianggap. Ya, khilaf mereka tidak dianggap. Jadi Syiah wal Khawarij mereka jamaah tidak membolehkan mengusap di atas kedua khuf. Enggak boleh. Anehnya gini jemaah. Hadis mengusap di atas kedua khuf itu dari Ali. Dan Ali itu ahlul bait. Ya. Tapi ternyata hadisnya ditolak. Ini kan aneh jemaah. Dan orang Syiah justru mereka mengatakan apa? Wudu itu kaki diusap. Jadi wudunya orang Syiah itu jemaah ketika kaki nggak dibasuh, tapi diusap. Ambil air, usap bagian punggungnya, punggung kaki. Jadi nggak dibasuh. Nah kalau ada orang Syiah kok pas wudu basuh kaki, apa namanya? Takiyah. Jadi syariat mereka itu tidak membasuh kaki, tapi diusap. Tapi khuf justru ditolak. Itu kan aneh jemaah. Apalagi hadisnya ternyata dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Bayangkan. Ini menunjukkan kejahilan mereka jemaah. Kejahilan mereka. Dia masalah kata Syekh, qala Hasan al-Basri, al-Imam al-Hasan al-Basri, beliau mengatakan haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah. Telah menceritakan kepadaku 70 dari sahabat-sahabat Rasul. Mereka mengatakan anna Rasulullah kana yamsah al-khuffain. Bahwasanya Rasulullah ya, dulu pernah mengusap di atas kedua khuf. Bayangkan 70 sahabat Nabi. Berarti hadisnya mutawatir tidak jamaah? Mutawatir. Tapi anehnya Syiah justru menolak. Ini menunjukkan kejahilan ya, kejahilan. Apalagi mereka mendakwah ahlul bait. Ternyata hadisnya ahlul bait sendiri ditolak. Dan jamaah dia kata Syekh hafizahullah jalla wa ala wa ahsan ma yuhtajju bihi li jawazil mashi ma rawahu Muslim. Di antara hujjah yang terbaik, yang paling terbaiknya yang menunjukkan dibolehkannya mengusap di atas kedua khuf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari A'mas, dari Ibrahim, dari Hammam, di mana beliau mengatakan bala Jarir, ya. Jadi Jarir kencing, tsumma tawaddu, kemudian dia berwudu, wa masaha ala khufai, setelah itu mengusap di atas kedua khuf. Faqila, kemudian ditanya, Taf'alu hadza? Kau melakukan seperti ini? Faqal, maka ia mengatakan, na'am, iya. Ra'aitu Rasulullah bala thumma tawadda wa masaha ala khufai. Iya, saya pernah lihat Nabi kencing kemudian berwudu dan mengusap di atas kedua khuf. Kalau A'mas mengatakan, kalau Ibrahim mengatakan, kana yujibuhum hadzal hadis. Jadi hadis ini sangat menakjubkan. Kenapa? Li'anna Islam Jarir kana ba'da nuzulil Maidah. Karena masuk Islamnya Jarir itu setelah turunnya surat Al-Maidah. Berarti surat yang berbicara tentang syariat wudu. Dan wudu itu mengusap, membasuh kaki. Dan hadis ini jamaah atau riwayat ini dalam artian apa? Asbabul wurudnya itu setelah turun surat Al-Maidah. Setelah turun surat Al-Maidah. Karena beliau baru masuk Islam setelah turun surat Al-Maidah. Berarti artinya apa jemaah? Artinya hadis ini tidak dimansuh, tidak dihapus. Ya, tidak dihapus. Iya. Sehingga Imam An-Nawawi boleh mengatakan maknahu, artinya annallaha jalla wa ala qala fi suratil Maidah, Allah jalla wa ala berfirman di dalam surat Al-Maidah, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum arjulakum warjulakum ilal ka'bain, ya, ilal ka'baini. Dan basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ya. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Falau kana islamu Jarir mutaqaddiman
iman ala nusulil Maidah. Jadi kalau masuk Islamnya Jarir itu ya, lebih dulu daripada turunnya surat Al-Maidah, lebih dulu ya, misalkan lah tumina kaunu hadithihi fi mashil khuffi mansukhan bi ayatil Maidah. Maka jemaah, hal ini mengandung kemungkinan ya, berarti syariat mengusap di atas kedua khuf mungkin saja dihapus. Kalau dalam artian masuk Islamnya Jarir setelah sebelum turun surat Al-Maidah. Jadi ketika turun surat Al-Maidah, oh berarti dihapus. Ya, ayat wudu itu mengatakan apa? Membasuh. Cuma yang menakjubkan jemaah, masuk Islamnya Jarir itu setelah turun surat Al-Maidah. Berarti apa jemaah sekalian? Falamma kana islamuhu mutaakhiran, ya. Maka tatkala kita ketahui bahwasanya Islamnya Jarir itu lebih akhir, alimna anna hadithahu yu'malu bihi. Maka ini menunjukkan bahwa hadisnya Jarir itu diamalkan. Artinya apa? Tidak dimansuh. Tidak dimansuh. Jadi gitu ya, hadis Jarir itu berbicara tentang apa? Bolehnya mengusap di atas kedua khuf. Ternyata masuk Islamnya Jarir itu setelah apa? Setelah turun surat Al-Maidah. Jadi surat Al-Maidah turun tentang syariat wudu, di mana di wudu itu apa jemaah? Membasuh kaki. Setelah itu jemaah baru datang hadis dari Jarir. Jadi nggak mungkin dihapus. Tapi kalau sebaliknya, misalkan Jarir berbicara dulu, setelah itu baru turun surat Al-Maidah. Di mana dalam surat Al-Maidah itu perintah untuk membasuh kaki. Berarti mungkin saja ini dihapus. Ya, mungkin saja dihapus. Ternyata justru sebaliknya. Nah, sehingga hadisnya Jarir tidak dihapus sehingga bisa diamalkan. Bisa diamalkan. Ya. Wa huwa mubayyinun annal murad bi ayatil Maidah. Sehingga hadis ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ayat di dalam surat Al-Maidah, ghairu sahibil khuf, itu untuk orang yang tidak memakai khuf. Jadi artinya masalahnya kalau kita tidak memakai khuf berarti apa? Dibasuh. Fatakunu sunnatu mukhassisatun lil ayah. Sehingga hadis ini jemaah mentakhsis apa? Mengkhususkan dari keumuman ayat. Artinya masalahnya kalau misalkan dia pakai khuf, maka di situ ada syariat apa? Mengusap di atas kedua khuf. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana masalahnya? Apa syaratnya? Kalau kita tahu bahwasanya mengusap di atas kedua khuf itu sunnah, dibolehkan. Apa syaratnya? Saya mengatakan yustaratu li jawazil mashi an yalbasal khuffaini ala wudu'in. Jadi disyaratkan dibolehkan mengusap di atas kedua khuf, ya. Syaratnya jemaah, seseorang dia berwudu terlebih dahulu secara sempurna sebelum memakai khuf. Jadi syaratnya berwudu secara sempurna terlebih dahulu, setelah itu baru memakai khuf. Itu syaratnya. Ya. Jadi artinya masalahnya kalau misalkan dia makanya tidak dalam kondisi suci, boleh tidak? Nggak boleh. Jadi artinya apa? Harus berwudu dulu secara sempurna, kaki dibasuh, dan itu baru apa? Pakai khuf atau pakai sepatu, silahkan. Nanti ketika batal wudunya, misalkan pas ingin wudu, maka silahkan dibolehkan mengusap di atas kedua khuf. Oke. Apa dalilnya masalah? Dalil dari Mughirah bin Syu'bah. Dia mengatakan qala kuntu ma'an Nabi, saya pernah bersama Nabi. Dzata lailatin fi masirin. Di suatu malam di dalam sebuah perjalanan. Fa afraqtu alaihi minal idawa. Maka saya pun menuangkan ya, air untuk Rasulullah dari idawa. Apa namanya? Ya, timba. Fa ghasala wajhahu wa diraihi. Maka Nabi pun membasuh wajahnya dan apa? Lengannya. Wa masaha bi ra'sih, dan beliau mengusap kepalanya.
thumma ahwaitu li anzi'a, ya li anzi'a khuffaihi, maka saya pun turun, merunduk. Untuk apa jemaah? Untuk melepaskan kedua khufnya. Faqala, ternyata Nabi bersabda, da'huma, biarkan. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena saya memakainya dalam kondisi apa? Suci. Fa masaha 'alaihima, kemudian Nabi mengusap di atasnya. Sehingga jamaah, hadis ini menunjukkan bahwa di antara syarat dibolehkan mengusap di atas kedua khuf, wajib berwudu terlebih dahulu secara sempurna. Setelah itu silakan baru dibolehkan mengusap di atas kedua khuf. Kalau jamaah sekalian, kalau misalkan kita sudah berwudu secara sempurna dan tatkala itu dibolehkan untuk mengusap, pertanyaannya jamaah, berapa waktu dibolehkannya? Berapa waktu dibolehkannya mengusap di atas kedua khuf? Ya jemaah sekalian, dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ja'ala Rasulullah, Nabi menjadikan thalathata ayyam wa layalihinna, 3 hari 3 malam bagi musafir, wa yauman wa lailah lil mukim, 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Jadi jamaah, hadis ini menunjukkan bahwasanya musafir dibolehkan mengusap di atas kedua khuf dalam waktu berapa? 3 hari 3 malam. Adapun mukim 1 hari 1 malam. Pertanyaan jamaah, waktu itu dihitung semenjak kapan? Apakah semenjak dia pakai khuf? Apa semenjak batal? Atau semenjak batal dihitung pas dia mulai awal berwudu? Sudah jamaah. Ini beda kondisinya. Kalau dalam artian dihitung ketika dia pakai khuf, berarti pas pakai khuf dihitung. Tapi ada juga yang mengatakan dihitung ketika dia batal. Ya, artinya dia pakai jam 7, batal jam 8, baru dihitung jam 8. Tapi ada yang mengatakan enggak. Ada yang mengatakan bahwasanya dihitung itu setelah batal dan awal kali dia berwudu. Contoh gini, pakai khuf jam 7, batal jam 8, tapi dia berwudu jam setengah 12 karena ingin duhur. Berarti dihitungnya pas ini, pas duhur. Itu sedang pendapat jamaah. Sedang pendapat. Kita lihat. Ini belum diperinci ya. Ada enggak? Iya, Mas. Di sini nggak dijelaskan, saya jelaskan. Ya jemaah sekalian, pendapat yang tepat kapan mulai dihitungnya? Yang tepat jemaah sekalian dihitung semenjak kali dia pertama kali berwudu setelah batal. Nah, ini yang kuat dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Bumani Kamal dalam kitab di antaranya Sahih Fikih Sunnah atau Fikih Sunnah Linisan ya. Jadi Syekh Bumani Kamal menyebutkan secara rinci dalam kitab Fikih Sunnah Linisa, Fikih Sunnah untuk kaum wanita. Ya. Kalau di saya Fikih Sunnahnya wallahu a'lam. Tapi kalau di Fikih Sunnah Linisa itu detail. Fikih Sunnah Linisa, ya, Linisai. Jadi gini masalahnya. Yang tepat itu memang ada 3 pendapat tadi. Misal gini, seseorang dia pakai khuf jam berapa? Jam 6. Belum batal. Ternyata batal jam 9. Karena dia belum belum ingin sholat. Ternyata dia berwudu nanti jam setengah 12 karena ingin duhur. Berarti setelah dia berwudu itu mulai dihitung. Misalkan contoh jam 12 dia berwudu. Berarti nanti kalau dia mukim, kapan berakhirnya jam 12 besok paginya. Tapi kalau misalkan dia musafir jam 12 setelah 3 hari. Itu dihitungnya. Dan ini pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat di kalangan para ulama. Kemudian masalah di mana letak
dibolehkan mengusapnya jemaah? Bagian punggung kah atau bagian bawah? Ya. Saya mengatakan al-mahallul masyru' mashuhu dhahrul khuf. Ya, mashuhu ya, dhahrul khuf. Jadi tempat yang disyariatkan mashuhu apa jemaah? Untuk diusap adalah punggung dari khuf. Liqauli Ali bin Abi Thalib. Hal ini berdasarkan ya, ucapan Ali bin Abi Thalib di mana beliau mengatakan law kana dinu birra'yi, seandainya agama itu kata Ali dengan akal, la kana asfalul khuf awla bin mashi min a'lahu. Sungguh bagian bawah khuf itu lebih utama untuk diusap daripada atasnya. Kenapa jemaah? Karena yang kotor kan bawahnya. Khuf itu yang kotor bawahnya atau atasnya jemaah? Bawahnya. Jadi kalau secara akal berarti harusnya yang diusap apa? Bawah. Maka beliau menggambarkan seandainya agama ini dengan akal, harusnya bawah khuf itu lebih diutamakan untuk diusap. Tetapi kata Ali, laqad ra'aitu Rasulullah yamsahu ala dhahiri khufai. Ya. Tetapi saya pernah melihat Rasulullah yamsah, beliau mengusap ala dhahiri khufaihi. Ya. Beliau mengusap di atas punggungnya. Ya. Sehingga jamaah yang wajib apa? Ya punggung. Walaupun secara akal kita itu ya pantasnya bagian bawah, tetapi ingat agama kita itu bukan berdasarkan akal. Bukan ya, bahkan banyak. Antum kentut jemaah, kentut kemudian ini diusap mana? Wudu, bagian anggota wudunya diusap, afan yang dibasuh. Secara akal-akalan harusnya apa? Ya bagian belakang antum basuh, tapi enggak. Agama ini bukan dengan akal jemaah. Agama ini dengan dalil. Baik dari Al-Quran, Sunnah atau ijma' para sahabat, dalil. Bukan akal. Ya, bukan akalan. Iya. Wal wajibu fil mashi ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Ya, sehingga yang wajib ketika mengusap adalah sesuatu yang dimutlakan, ya, disebut dengan apa? Mengusap. Ya. Sekarang yang masalian, apakah mengusap di atas kedua khuf itu dikiaskan kepada sesuatu yang hampir mirip dengan khuf, contoh sepatu ataupun kaos kaki jemaah? Syekh mengatakan, wa kama yajuzul mashu al khuffaini fa innahu yajuzu al jawrabaini wan na'laini. Maka sebagaimana dibolehkan mengusap di atas kedua khuf, maka dibolehkan juga mengusap di atas kedua kaos kakinya dan kedua sandal. Tapi ingat jemaah, dua sandal itu tidak sendiri. Ya, karena kalau dalam artian dibolehkan mengusap di atas sandal, bagaimana kalau sandal cepit jemaah? Dan sandal pun jemaah memang ada perincian. Sandalnya kalau nggak salah sandal siptiyah. Siptiyah itu sandal yang memang ada talinya. Kalau film-film zaman dulu itu sandalnya pakai apa? Ada talinya. Seperti itu jemaah. Cuma ulama jemaah sendiri dibolehkannya mengusap di atas kedua sandal itu kalau apa? Kalau digabung dengan apa? Kaos kaki. Ya, karena nanti jemaah yang disyaratkannya dibolehkan mengusap di atas kedua khuf itu kalau khuf tersebut apa? Menutupi anggota kaki yang wajib dibasuh. Sampai mana jemaah? Sampai kedua mata kaki. Sampai kedua mata kaki. Jadi artinya kalau misalkan kedua mata kakinya terbuka, ini belum bisa. Kecuali kalau misalkan dia pakai kaos kaki. Jadi diusap sendal plus kaos kakinya, ini baru boleh. Ini baru boleh. Li hadisil Mughirah ibni Syu'bah. Hal ini berdasarkan hadis dari Mughirah bin Syu'bah. Anna Nabi sallallahu Nabi SAW berwudu kemudian mengusap di atas kedua kaos kakinya dan kedua sandalnya. Jadi boleh ya. Tapi ingat kalau sandal berarti digabung dengan apa? Kaos kaki. Dari Ubaid bin Juraid beliau mengatakan qila li Ibnu Umar. Pernah dikatakan kepada Ibnu Umar, ra'ayna ka taf'alu syai'an lam nara ahadan yaf'alu. Saya melihat Anda melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lihat dari seorang pun.
selain dari engkau. Qal, maka dia mengatakan, wa ma huwa, apa? Ra'ayna katanbas hadhihi al as-sabtiyah, sabtiyah bukan sibtiyah ya. Saya melihat Anda memakai sendal ini. Qala inni ra'aitu Rasulullah, maka dia mengatakan, saya melihat Rasulullah memakainya dan beliau berwudu ya, wa yamsah 'alaiha, dan beliau mengusap. Beliau mengusap di atas sendalnya. Jangan jadikan hujah bolehnya mengusap di atas sendal. Tapi jangan salah, pendapat yang kuat, kalau ingin mengusap di atas sendal, maka syaratnya digabung dengan apa? Kaos kaki. Karena kalau hanya sendal saja, berarti ada bagiannya terbuka. Padahal di antara syarat dibolehkan mengusap di atas khuf, kalau khuf tersebut apa? Menutupi bagian yang wajib dibasuh, seperti itu. Kemudian masalahnya, ketika misalkan sudah mengusap di atas kedua khuf, apakah mengusap ini bisa batal? Jawabannya bisa. Ma yubtilul masha, yubtilul mashu atau yabtulul mashu bi ahadi hadhihi thalatha. Jadi mengusap di atas kedua khuf itu bisa batal dengan tiga dari, atau salah satu dari tiga perkara ini, atau dengan tiga perkara ini ya. Salah satu dari tiga perkara ini. Yang pertama jamaah sekalian, inqidaul muddah, ya, habis apa? Masa atau waktu mengusapnya. Ya, habis masa waktu untuk mengusapnya. Kenapa? Li'annal masha muaqqatun kama alimta. Karena mengusap di atas kedua khuf itu terikat dengan waktu. Fala yajuzu ziyadatu 'alal muddatin muqarrarah. Sehingga tidak boleh ditambahkan melebihi batas yang telah ditetapkan. Jadi kalau musafir 3 hari 3 malam, mukim 1 hari 1 malam. Lebih dari itu mengusapnya batal. Mengusapnya batal. Yang kedua al-janabah, karena junub. Ya. Jadi kalau junub ya otomatis harus mandi, tidak boleh mengusap lagi. Ya. Ini hadis si Safwan, beliau mengatakan, karena Rasulullah, dahulu Rasulullah ya'muruna, beliau memerintahkan kami ketika dalam kondisi safar untuk tidak melepaskan khuf kami sampai 3 hari 3 malam, kecuali karena janabah. Karena apa? Junub. Ya. Lakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Tetapi kalau karena ghaid, buang air besar ataupun kencing, tidur, maka masih dibolehkan untuk mengusap di atas kedua khuf. Tapi kalau junub, mandi. Berarti tatkala itu mengusapnya batal. Yang ketiganya masalah yang nas'ul mamsuh alaihi minar rijlaini. Yang ketiga, melepaskan ya, sesuatu yang diusap. Artinya apa jemaah? Kalau dia pakai khuf, berarti khufnya dilepas. Kalau dia pakai sepatu, sepatunya dilepas. Maka dengan dilepas menjadi batal mengusapnya. Menjadi batal mengusapnya. Li'annahu idza naza'ahuma thumma labisahuma lam yakun adkhala rijlaihi tahiratain. Karena ketika Anda melepaskan keduanya kemudian memakainya, berarti Anda ya memasukkan khuf tersebut ya, atau sesuatu yang diusap tersebut tidak dalam kondisi apa? Suci. Tidak dalam kondisi suci. Ya. Faidah jemaah. Inqidaul muddah. Habisnya masa untuk mengusap, wa nas'ul mamsu alaihi. Ya, yubtilanin masha wahdah. Ya. Jadi melepaskan bagian yang diusap. Jadi habisnya waktu mengusap dan melepaskan khuf atau sesuatu yang diusap, ini membatalkan apa? Mengusapnya. Ingat, membatalkan mengusapnya. Fala yajuzul mashu hatta yatawadda wa yaksil rijlaihi thumma yalbas. Sehingga tidak boleh dia mengusap kembali kecuali setelah dia berwudu secara sempurna dan dia membasuh kakinya sebelum apa? Memakai lagi. Lakinnahu idza kana mutawaddian hina nazhil mamsuhi alaihi aw inqidain muddati fa innahu bakin ala wudu'ihi. Tetapi jamaah sekalian, ketika dia dalam kondisi wudu kemudian melepaskan sepatu ataupun khuf ya, aw inqidain muddah, atau misalkan habis masa waktu untuk mengusapnya ya, bakin
fa innahu baqin ala wudu'ihi yusalli bihi ma syaa hatta yuhdith. Maka tatkala itu jamaah sekalian dia tetap dianggap dalam kondisi suci sampai nanti dia berhadas. Paham tidak jamaah? Maksudnya gini. Misalkan antum tadi mengusap di atas khuf, masuk masjid dilepas. Berarti apa? Setelah dilepas, setelah itu nggak boleh ngusap lagi, nggak boleh. Tapi apakah jamaah sekalian dengan antum melepas kaki, melepas kaos kaki ataupun khuf, wudunya batal? Wudunya nggak batal. Wudunya nggak batal. Nanti batalnya sampai kapan? Ya sampai berhadas, baru batal. Jadi yang batal hanya apa? Mengusapnya. Artinya ketika nanti wudu nggak boleh lagi mengusap, tapi harus dibasuh kakinya. Tapi wudu yang tadi masih sah tetap sah, ya, tidak batal kecuali kalau nanti sudah berhadas seperti itu. Ya. Kemudian faedah yang kedua, man labisa jawrabaini, barang siapa yang memakai dua kaos kaki ala taharatin, dalam kondisi suci. Tsumma masha alaihi, kemudian dia mengusap di atas keduanya. Wa naza'al a'la ba'dal mashi, kemudian dia melepaskan bagian yang paling atas setelah mengusap, maka boleh baginya untuk menyempurnakan mengusap, ya, dengan apa? Kaos kaki bagian bawah. Paham tidak, jemaah? Ada orang dia wudu secara sempurna pakai dua kaos kaki. Setelah itu wudu kemudian diusap. Ternyata setelah diusap, jemaah, dia melepaskan kaos kaki yang atasnya. Maka boleh bagi dia untuk melanjutkan mengusap, tetapi ingat kaos kaki yang apa? Kedua masih boleh. Karena yang pertama sudah dilepas, berarti sudah nggak boleh. Nah, maka dia tetap bisa melanjutkan hanya mengusap di kaos kaki bagian yang keduanya seperti itu. Iya. Kenapa? Li'annahu yasduq alaihi annahu adkhala rijlaihi tahiratain. Karena dia masih dianggap memasukkan kedua kakinya dalam kondisi apa? Suci. Amma idza labisa jawraban wahidah. Adapun ketika dia memakai hanya satu kaos kaki kemudian mengusapnya. Tsumma labisa alaihi ghayrahu, kemudian setelah itu dia memakai yang lainnya. Lam yamsah alaihi, ya, maka tidak boleh dia mengusap. Kenapa? Li'annahu lam yasduq alaihi annahu adkhalahuma tahirataini. Ya, tahirataini. Ya, karena dia tidak dianggap dalam artian memakainya dalam kondisi apa? Suci. Ya, tahirataini. Jadi jamaah sekalian, ada orang pakai kaos kaki. Jadi dia wudu sempurna pakai kaos kaki. Ya. Kemudian jamaah sekalian, setelah itu dia ngusap. Setelah diusap ternyata dia pakai kaos kaki baru. Ditambah jadi double. Maka tatkala itu jamaah tidak boleh apa? Dia usap. Kenapa? Karena kaos kaki yang kedua berarti dia memakainya tidak dalam kondisi apa? Suci. Nah, sehingga ya syaratnya kalau misalkan dia boleh mengusap dua kaos kaki itu dengan catatan pas makainya dalam kondisi suci seperti itu. Ya. Ini di antara penjelasan Syekh Habibullahu Jalla wa Ala. Jadi artinya masalah yang mengusap di atas khuf itu diperbolehkan. Ya. Dan ini merupakan sunnah, bahkan sebagai bentuk menyisihi orang-orang Syiah. Karena orang Syiah jamaah mereka tidak mengusap di atas kedua khuf seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Ya, tolong. Oh, nah. Pakai khuf. Nah. Seseorang sudah suci. Setelah sholat, itu berniat langsung pakai khuf. Ya. Apakah? Nah. Ya jemaah sekalian, ada dua pertanyaan. Pertama terkait tentang seseorang yang ingin memakai khuf.
apakah harus ada niat ketika berwudu? Dalam artian saya berwudu untuk memakai khuf. Jawabannya nggak harus. Jawabannya tidak harus. Artinya jemaah, kalau misalkan dia berwudu secara sempurna, kemudian terbetik setelah itu dingin, cuacanya dingin, akhirnya apa, dia pakai khuf, ya, maka boleh setelah itu ketika batal untuk mengusap di atas kedua khuf, walaupun awal wudunya tidak ada niat, cuma karena dingin akhirnya dia pakai. Setelah itu apa, pas wudu ingin mengusap, boleh, tidak masalah, boleh, tidak masalah. Atau contoh yang kedua tadi ini tanyakan, dia wudu sempurna, kemudian sholat belum batal. Setelah itu apa? Setelah itu pakai khuf. Apakah dibolehkan? Boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena dia dianggap memakai khuf dalam kondisi apa? Suci. Maka ingat, syarat memakai khuf dalam kondisi suci itu umum. Artinya intinya suci saja. Ya, artinya dia suci, maka silakan tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini jamasan, kalau misalnya gini, wudunya dengan tayamum boleh tidak? Wudunya tayamum, setelah itu pakai khuf, boleh tidak? Boleh tidak jamaah? Wudunya tayamum, setelah itu pakai khuf, boleh? Boleh. Jawabannya gini jamaah, kalau dia dalam artian apa namanya, tayamum itu nggak perlu apa, mengusap apa jemaah, kaos kaki nggak perlu. Jadi artinya kalau pas dalam arti nggak ada air, ya sudah tayamum saja, ya, tidak perlu apa, mengusap di atas khuf. Kalau misalkan dia ingin mengusap di atas khuf, berarti nggak boleh tayamum. Kenapa? Berarti masih ada air. Kalau masih ada air, berarti tidak boleh tayamum, seperti itu. Ya artinya kalau tayamum, ya tayamum saja, sudah, nggak perlu. Ataupun dia pakai kaos kaki, boleh, tidak masalah. Karena tayamum itu tidak ada syariat apa, membasuh kakinya, nggak ada. Cuma telapak tangan dengan apa, dengan wajah, seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, yang lain jemaah. Tafadhal. Dari tema dulu pernah ya, bahwa kunut itu boleh kita mengikuti Imam. ini saya ragu lagi untuk mengikuti kunut itu. Padahal imam itu kan adanya untuk kita ikuti gitu ya. Iya, sahih. Terus gimana? Iya. Nggak pernah ikut. Nah, ya jemaah terkait tentang masalah makmum yang dalam artian imamnya kunut subuh, apakah disyariatkan untuk ikut kunut dan tidak? Maka dalam hal ini para ulama kita berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan disunahkan untuk apa? Ikut. Ada yang mengatakan tidak. Ini sedang pendapat jemaah, sedang pendapat. Yang mengatakan tidak disyariatkan, mereka berhujah bahwasanya gini, ngikuti imam itu pada hal-hal yang disunahkan. Tapi kalau dalam hal-hal yang tidak disunahkan, bahkan ya, bid'ah, itu nggak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Itu hujah mereka. Sehingga mereka mengatakan ketika imam kunut subuh nggak perlu, tidak perlu kunut subuh. Ya. Cuma sebagian yang lain mengatakan, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Ibn Utsaimin, dia mengatakan tegas, ya, makmum itu
ikut kunut subuh ketika imamnya kunut subuh. Apa hujahnya? Pertama, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, hadis Nabi yang mengatakan innama ju'inal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka beliau mengatakan dalam hal-hal yang sifatnya ijtihad seperti ini, itu masih apa? Masih dibolehkan untuk mengikuti imam. Ya. Sehingga sekali lagi ini silang pendapat. Ya. Cuma gini ya, kalau kita yang hidup di lingkungan yang mayoritas mereka kunut, ya, maka mengamalkan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin lebih tepat. Apa jemaah? Ikut kunut, ngangkat tangan, ngamini. Ini fatwa beliau. Bayangkan, beliau al-Imam atau Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin hidup di mana? Di Saudi. Yang di sana rata-rata apa? Enggak kunut. Tapi sarannya apa? Kunut subuh. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kita jemaah yang hidup di lingkungan yang banyak kunutnya kok malah apa? Tidak ikut kunut. Nah, ini kadang masalah jemaah. Bahkan gini. Hal yang sunnah saja kalau kita amalkan kok bisa menimbulkan fitnah, kalau bisa apa? Tunda dulu. Nanti kita jelaskan dulu pelan-pelan, kalau ternyata mereka sudah paham dan kita amalkan kok tidak menimbulkan fitnah, amalkan. Apalagi hal-hal yang kadang-kadang ketika misalkan ditinggalkan bisa menimbulkan fitnah. Ya, sehingga yang tepat walau alam ya, fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin. Ingat, ini kalau posisi kita jadi makmum. Tapi kalau posisi kita jadi imam, maka kita beramal dengan apa yang kita yakini. Ya, tidak boleh dalam artian kita meyakini kunut subuh bid'ah kemudian karena ngikuti selera jamaah ikut kunut, ini nggak boleh jamaah. Kalau keyakinan kita ini bid'ah, ya jangan kunut. Tapi kalau kita makmum, beda pembahasannya. Tapi kalau kita imam, maka beramallah sesuai dengan apa yang diyakini. Terkait kunut subuh, jamaah sekalian, hadis yang berbicara secara khusus tentang kunut subuh yang sahih riwayatnya apa? Lemah. Karena sumbernya dari Anas bin Malik dan sampai ke kita dari 3 jalur, semuanya lemah. Ya. Dari Ja'far Ar-Razi, kemudian dari Ismail bin Muslim, kemudian dari budaknya Anas, semuanya lemah. Semuanya lemah. Okamakol. Ya. Apalagi ada hadis yang sahih dari Abu Malik Al-Asy'ari di mana beliau pernah bertanya kepada ayahnya, "Ya abati, shalaita khalfan Nabi wa khalfa ya Abu Bakar wa khalfa Umar wa khalfa Utsman wa khalfa Ali." Wahai ayahku, Anda pernah sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah mereka kunut subuh? Maka kata ayahnya, "Iya bunayya innaha muhdas." Wahai anakku, itu adalah amalan yang muhdas. Pasarannya apa? Bid'ah. Ini artinya sahih. Ya. Sehingga kalau kita berbicara hadisnya secara riwayat, itu lemah. Ya. Ada hadis yang sahih terkait tentang kunut ketika subuh, itu maksudnya kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut ketika apa? Kaum muslimin tertimpa musibah, sehingga disyariatkan untuk nazilah, dan itu ingat seluruh sholat. Tidak hanya subuh. Ada hadis sahih terkait tentang kunut ketika subuh, tapi ini maksudnya kunut nazilah, bukan kunut subuh secara khusus. Karena kalau hadis yang berbicara kunut subuh secara khusus dari Anas bin Malik, di mana ia mengatakan lam yatruk Rasulullah al-kunut fi sholati subhi hatta tawaffahu. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai beliau wafat. Ini hadisnya lemah. Dari 3 jalur yang sumbernya dari Anas, semuanya lemah. Semuanya lemah. Sehingga yang tepat kalau kunut subuh secara khusus itu lemah. Nah, ini ingat ya, kalau kita sholat, ya amalkan sebagaimana yang kita yakini. Ya, sebagaimana yang kita yakini. Tapi kalau kita di belakang imam yang kunut subuh, maka ikut kunut subuh. Tetapi kalau sebagian di antara kita ada yang tidak kunut subuh, jangan disalahkan. Karena sebagian juga ada yang berpendapat apa? Tidak masalah untuk tidak ikut kunut subuh. Cuma ini jemaah, antum harus tahu kondisi antum. Ya, apalagi kalau misalkan di satu lingkungan kalau tidak ikut, dituduh macam-macam.
Antum ikut. Antum ikut. Dan inilah pentingnya fikih. Ya, pentingnya fikih ketika terjun di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah yakin belum? Kunut subuh. Kalau jadi makmum. Kalau jadi makmum seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang masuk kan terkait musafir yang masa terakhir musafirnya 3 malam. Jika baru sehari semalam kok dilepas lalu dicuci lagi dan memakai kok lagi, apakah musafir masih bisa tertampung sampai tengah waktu 3 malam itu? Ya jemaah, kalau ada seorang musafir dia sudah memakai khuf dalam kondisi suci, kemudian dilepas. Kalau lepas batal. Kemudian dia wudu lagi secara sempurna. Kaki dibasuh, berarti dihitung dari awal lagi. Jadi bolehkan mengusap nanti sampai 3 hari lagi. Boleh, nama sana. Seperti kasusnya misalkan gini, baru 1 hari ternyata junub. Berarti dia apa? Mandi. Setelah mandi, dia wudu secara sempurna, kaki dibasuh, kemudian pakai khuf lagi. Maka dihitung sampai 3 hari lagi. Jadi dihitung dari awal. Karena yang pertama sudah dianggap batal seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya silakan. Nah. Dikeraskan. Bismillah. Dibenarkan. Ya. Jadi masalah yang terkait tentang jahru fi qiraat di basmalah, mengkeraskan ketika membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Ini memang sedang mendapat. Ada yang mengatakan dijaharkan, ada yang mengatakan tidak. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan dijaharkan. Kenapa? Karena mereka menganggap bismillah bagian dari Al-Fatihah. Sebagian Al-Fatihah dijaharkan, berarti bismillah dijaharkan. Karena menganggap itu ayat yang pertama. Walaupun pendapat yang tepat, bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, tetapi satu ayat tersendiri yang fungsinya untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lainnya. Ini pendapat yang kuat. Tetapi jamaah sekalian, para ulama kita pun berbeda pendapat. Tapi ada ucapan yang menarik jamaah, di mana ini ucapan pertengahan mengkompromikan beberapa dalil. Itu pendapatnya Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan gini, yang sering-sering, yang kebanyakannya Nabi itu mensirkan, tetapi kadang-kadang dijaharkan. Sehingga pendapatnya Imam Ibnul Qayyim boleh menjaharkan tapi kadang-kadang. Tetapi kebanyakannya apa? Disirkan. Apalagi dalam kondisi jadi imam yang makmumnya apa? Mayoritas mereka berpendapat jahar. Maka silakan dijaharkan, tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Tapi gini jamaah sekalian, yang mensirkan pun tetap baca. Ya. Walaupun ada madhab yang mengatakan gak baca sama sekali. Kenapa? Karena ketika dalam sebuah hadis dikatakan membaca Al-Fatihah itu langsung dari Alhamdulillah. Bismillahnya nggak disebutkan. Berarti memang yang rukun itu ya Alhamdulillah. Dan itu bukan dimulai dari Bismillah. Cuma ini sedang mendapat. Tapi yang kuat Bismillah itu sunnah. Bismillah itu sunnah, boleh dijaharkan, boleh disirkan. Tetapi Nabi sering-seringnya mensirkan. Ya, tapi ingat ya, bukan berarti nggak baca tapi disirkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai itu ini kata atau Nah,
Iya. Hukum riba, apa benar hukum riba itu bisa menghapus daripada haji? Ya. Ya, masalahnya ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait tentang masalah cara mengusap khuf. Cara mengusap khuf jamaah, antum basahi tangan antum, kemudian buang. Jadi tinggal apa? Tinggal basahnya saja. Setelah itu gunakan tangan kanan untuk mengusap khuf kaki kanan, kiri untuk mengusap khuf kaki kiri. Jadi gini jamaah, berbarengan. Jadi kayak ini, kalau usapan itu 1 kali, basuhan itu sunahnya 3, makanya kepala 1 kali. Makanya usapan kaidahnya 1, kalau basuhan sunahnya 3 kali. Tayamum juga 1 kali. Kalau misalkan dengan 1 tangan boleh tidak? Boleh saja. Itu syaratnya. Itu syaratnya. Yang kedua jemaah sekalian, kalau ada seorang misalkan dia musafir, kemudian setelah sehari ternyata sampai rumah, apakah boleh melanjutkan jemaah? Dalam artian kalau musafir kan 3 malam. Cuma masalahnya dia 1 hari sudah pulang. Berarti hukumnya apa? Dia hukum mukim, bukan musafir lagi. Seperti contohnya gini ya, qashar itu dibolehkan bagi musafir. Tapi kalau dia sudah sampai rumah, ya sudah. Berarti hukumnya mukim. Ya. Maka ketika dia mukim berarti hanya dibolehkan sampai berapa hari? Berapa hari jemaah? 1 hari 1 malam hanya dibolehkan. Jadi nggak boleh melanjutkan dalam artian apa? Sampai 3 hari lagi misalkan. Tapi kalau sudah sampai di tempat tujuan ya hanya sehari semalam seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir terkait tentang masalah apakah riba bisa menghapuskan apa? Amalan haji dan yang lain sebagainya misalkan. Ya. Gini Mas Sandian. Maksudnya ini kerja karena kerjanya tuh uangnya jemaah. Enggak, maksudnya uang yang dipakai untuk hajinya atau maksudnya apa? Praktek riba. Oh, nah. Ya jemaah sekalian, apakah orang yang melakukan praktek ribawi kemudian dengan sebab praktek seperti ini amalan haji dia terhapus? Ya. Jawabannya dilihat. Dia hajinya itu dari harta halal atau haram. Kalau haji dari harta yang haram, maka jelas Allah Jalla wa'ala tidak menerima ya, amalan kecuali dari hal-hal yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari hal-hal yang baik. Jadi apa jemaah? Tidak diterima. Ada yang mengatakan dalam artian ya gugur saja kewajiban tapi dia nggak dapat pahala. Tapi ada yang mengatakan nggak diterima. Karena hadis tadi inna thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Berarti nggak diterima. Ini kan haji jadi harta haram. Nah, sehingga artinya jamaah jangan bermudah-mudahan berani berhaji dari harta yang haram seperti itu. Tapi kalau taruh lagi nih jamaah, dia sudah haji dari harta yang halal. Kemudian dia kerja di bank ribawi. Apakah dengan dia kerja di situ amalan ini haji yang sudah dia kerjakan terhapus? Ya tidak. Karena sudah diterima. Sudah diterima. Jadi gini, amalan yang bisa menghapus suatu amal ibadah yang sudah dikerjakan itu diantaranya sum'ah, mengungkit-ungkit, bukan sum'ah ya, apanya? Mengungkit-ungkit ya. Contoh seperti sedekah. Antum sudah sedekah ikhlas karena Allah, tapi diungkit-ungkit terus. Maka dengan sebab mengungkit-ungkit ini akan menghapuskan amal sedekah. Ini baru bisa. Nah, tapi kalau misalkan dalam artian sholatnya sudah sah,
kemudian hajinya sudah sah karena memang dari harta yang halal, tapi kebetulan setelah itu dia kerja di bank ribawi. Apakah dengan sebab dia kerja di bank ribawi kemudian amalan sholat yang dikerjakan, kemudian jihad yang sudah dikerjakan, kemudian haji yang sudah dikerjakan jadi terhapus? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak seperti itu. Ya. Kecuali ke pemberian, ya, kemudian diungkit-ungkit baru terhapuskan. Ya, baru terhapus. Kecuali gini, berbuat syirik, sahih. Syirik akbar misalkan terhapus semuanya. Lain asyrafta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ya. Tapi kalau dosa selain syirik akbar atau selain dosa yang sejajar dengan syirik akbar tidak menghapuskan amalan. Kecuali syirik kecil, dan itu pun hanya amalan yang tercampuri syirik kecil tersebut, seperti riya. Antum sholat riya misalkan, ya, dan dibiarkan sampai salam, batal sholatnya. Tapi sholat yang dulu yang dikerjakan ya tidak, itu syirik, dan syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada riba, dan itu pun hanya membatalkan amalan yang tercampuri riya. Adapun yang sudah dikerjakan dan tidak riya misalkan, ya sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Nah, Saya mengusap kuf atau kaki. Itu berarti secara teknis apakah mengusap kepala dan telinga terlebih dahulu, terus tangan dibasahi dan hanya basah juga saja, baru mengusap kuf apa? gimana maksudnya? Tidak harus mengambil air lagi. Oh, nah. Setelah mengusap kepala dan telinga harus ambil air lagi. Nah, ya. Jamaah sekalian, ketika mengusap di atas kuf, apakah cukup dengan menggunakan air bekas mengusap kepala? Jawabannya, mengusap di atas kuf, mengambil air baru. Mengambil air baru. Yang ada syariat dibolehkan dalam artian menggunakan bekas. Itu bekas ketika apa, jemaah? Ketika mengusap kepala. Ya, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Ada yang mengatakan setelah membasuh tangan, ada yang mengatakan dibolehkan langsung kepala. Walaupun yang tepat untuk kepala pun ambil air baru. Air baru yang tepat. Adapun terkait kaki jamaah, ya, enggak ada syariat dalam artian dia menggunakan bekas mengusap kepala, tetapi apa? Ambil air baru. Ambil air baru kemudian basahi, buang. Itu apa? Diusap di atas khufnya seperti itu. Jadi tidak menggunakan bekas air yang setelah mengusap di atas kepala, tapi air baru. Air baru seperti itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya, silakan. Orang sudah bersuci kemudian safar. Yang pesawat terbang dia batal. Dia mau melakukan sholat karena tidak ada air, dia tayamum. Pertanyaan, apakah musafirnya batal dengan dia tayamum? Iya. Ya, jamaah sekalian, ketika ada seorang dia musafir, sebelum safar sudah wudu secara sempurna pakai khuf, ternyata naik pesawat di atas tidak ada air sama sekali misalkan, sehingga dia pilih tayamum. Ya. Apakah dengan tayamum kemudian mengusap di atas khufnya batal? Jawabannya tidak. Artinya nanti ketika turun ternyata ada air berwudu, maka boleh mengusap di atas khufnya seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.